3, 2, 1, go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati tim penilai uji kinerja PPG dalam jabatan guru kelas MI UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar. Perkenalkan, nama saya Laode Mahyudin, guru kelas MI di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Wakatobi, Desa Mola Utara, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi. Pada saat ini saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan BEK 1 tahun 2025 dari Kabupaten Wakatobi yang berkuliah di UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar dengan NIM 2460101802. Pada saat ini saya sedang mengikuti uji kinerja PPG dalam jabatan BEK 1 tahun 2025, yaitu membuat video reel pembelajaran di dalam kelas yang insya Allah hari ini, Kamis 8 Mei tahun 2025, saya akan melaksanakan pembelajaran matematika pada fase C di kelas 5 dengan materi pengurangan pecahan berpenyebut beda. Sekian perkenalan dari saya. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Gimana kabarnya anak hari ini? Baik anak-anak sekalian, seperti biasa sebelum kita mulai pelajaran, apa yang dilakukan? Baca doa. Oke, nanti doa kita dipimpin oleh kita kelas. Mana kita kelas? Oke, kita kelas. Silakan pimpin doanya. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita membaca doa. Doa dimulai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tadi kita sudah membaca doa. Mudah-mudahan doa yang kita panjatkan hari ini dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ilmu yang akan kita dapatkan hari ini dapat kita implementasikan di kemudian hari dan dapat bermanfaat untuk kita sendiri maupun untuk orang lain. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, Pak Guru akan mengecek kehadirannya hari ini. Siapa yang tidak hadir hari ini? Kenapa Pak? Ada yang tahu izinnya apa? Mari kita doakan sama-sama supaya dapat cepat sembuh dan mengikuti pelajaran seperti biasa. Untuk lebih afdolnya, saya absen dulu satu-satu. Abdul Manam. Hadir, Pak. Dewanti. Hadir, Pak. Nadia Asifa. Hadir, Pak. Rizky. Hadir Pak. Salwa. Hadir, Pak. Kita mengecek kehadiran. Selanjutnya, siapa yang masih ingat pelajaran kita minggu lalu? Ayo. Siapa yang masih ingat? Pelajaran kita minggu lalu apa? Ayo. Penjumlahan pecahan. Penjumlahan pecahan. Pulang di rumah, cek lagi kembali bukunya. Apa yang kita pelajari sebelumnya? Penjumlahan pecahan. Siapa kira-kira masih ingat lagi nih? Penjumlahan pecahan, apa saja yang ada di dalamnya? Atau bagaimana cara menjumlahkan pecahan? Kalau penyebutnya sama, siapa masih ingat?
Apakah bisa langsung dijumlahkan atau harus disamakan dulu penyebutnya? Samakan penyebutnya apabila Menyebutnya sama. penyebutnya Sama. berbeda. Kalau penyebutnya sama maka pembilangnya langsung dijumlahkan. Baik anak-anak, pelajaran kita minggu lalu ada kaitannya dengan pelajaran kita pada hari ini. Yang minggu lalu kan pelajaran kita tentang penjumlahan. Penjumlahan apa tadi? Penjumlahan pecahan. Sekarang ada kaitannya dengan yang minggu lalu. Sekarang itu adalah pelajaran tentang pengurangan pecahan. Selanjutnya apa saja yang akan kita capai hari ini? Yaitu tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama adalah siapa yang bisa baca? Dengan menggunakan media yang dipilih, kita mampu memahami cara melakukan operasi hitung pengurangan jumlah pecahan dan menyebut berbeda. Yang kedua apa? Melalui diskusi kelompok, siswa mampu mengidentifikasi masalah yang berkaitan dengan pengurangan jumlah pecahan dan menyebut berbeda. Sedangkan yang ketiga apa? Melalui presentasi kelompok, siswa mampu menyajikan hasil diskusi kelompoknya dengan berkaitan dengan pengurangan jumlah pecahan dan menyebut. Oke. Jadi kita mulai pelajaran kita. Kita tepuk semangat dulu. Oke, kita mulai. Siapa yang pimpin? Pak Guru yang pimpin atau ketua kelas? Pak Guru tanyakan dulu. Oke. Tepuk semangat. Sekarang untuk pelajaran kita hari ini Bapak akan menyajikan video. Jadi videonya sebentar disimak baik-baik. Karena dari video ini sebentar kita ada tugas kelompok. Jadi harus disimak baik-baik. Siap? Siap. Mari kita lihat videonya. Disimak baik-baik. Halo anak-anak hebat. Materi matematika hari ini mengenai pengurangan pecahan. Konsep pecahan yang dimaksud dengan pecahan adalah bagian dari keseluruhan seperti bisa kita lihat pada gambar potongan hamburger, semangka, dan pizza. Adapun untuk umum pecahan adalah upper B. A disebut dengan pembilang dan B disebut dengan penyebut. Contoh 1/2, 3/4 dan 5/6. Simak baik-baik. 1, 3 dan 5 disebut pembilang. 2, 4 dan 6 disebut penyebut. Pengurangan pecahan berpenyebut sama. Ketika menggunakan pecahan yang memiliki penyebut sama, kita hanya perlu menggunakan pembilangnya saja, sedangkan penyebutnya tetap. Contoh 7/5 kurang 3/5 sama dengan, karena penyebutnya sudah sama maka pembilang langsung saja digunakan 7 kurang 3 sama dengan 4/5. Mudahkan. Pengurangan pecahan berpenyebut beda. Untuk menggunakan pecahan biasa yang memiliki penyebut berbeda, kita perlu menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Berikut langkah-langkahnya. Pertama, jadikan pelipatan tersebut ulang kecil dari penyebut. Kedua, ubah pecahan ke penyebut yang sama. Ketiga, kurangkan pembilangnya. Keempat, sederhanakan jika memungkinkan. Contoh 2/3 kurang 1/4 sama dengan. Langkah pertama samakan penyebut dengan mencari KPK. Faktor dan 3 dan keempat. 3 sama dengan 3, 6, 9, 12, 15 dan seterusnya. 4 sama dengan 48, 12, 16 dan seterusnya. Ambil angka terkecil yang bisa dibagi ke 3 dan keempat. Jadikan mereka sama dengan ke-12.
Kemudian kedua penyebut pada soal dengan mengalihkan pembilang dan penyebut dengan angka sama. 2/3 sama dengan 2 kali 4/3 kali 4 sama dengan 8/12. 1/4 sama dengan 1 kali 3/4 kali 3 sama dengan 3/12. Selanjutnya kurangkan pembilang. 8/12 kurang 3/12 sama dengan 8 kurang 3/12 sama dengan 5/12. Contoh kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Andi menabung 5/6 dari uang jajannya. Ia kemudian membeli buku seharga 1/4 dari tabungannya. Berapa sisa tabungan Andi? Bentuk matematika dari soal di atas yaitu 5/6 kurang 1/4 sama dengan KPK dari 6 dan 4 adalah ke-12. Penyebut 12 dibagi 6 kali 5 sama dengan 10. Kurang 12 bagi 4 kali 1 sama dengan 3 sama dengan 7/12. Hasilnya adalah 7/12. Gimana lebih gampangkan? Terima kasih. Tadi kita sudah menonton video pembelajaran tentang apa tadi? Oke, pengurangan, pecahan, dan penyebut beda. Oke, mantap. Berarti anak tadi fokus sekali menonton videonya. Kita refleksi dulu tentang video tadi. Yang pertama, judulnya tadi sudah jawab dong. Judul dari video tadi adalah pengurangan, pecahan, dan penyebut beda. Oke, mantap. Yang kedua, refleksinya. Apa saja yang anak-anak lihat tadi di video? Tentang apa? Apalagi? Bentuk umum pecahan. Ya, apalagi? Pengurangan pecahan. Iya, apalagi? Oke. Tadi di video sudah dijelaskan bahwa pecahan tadi kan ada bentuk umumnya dicontohkan sebagai A diper dengan B. Di mana A tadi disebut pembilang. Sedangkan B-nya disebut apa tadi? Mantap. B-nya penyebut. Yang ketiga, apakah setelah menonton video tadi bertambah ilmunya atau tidak? Bertambah. Anak-anakku sekalian, materi kita pada hari ini adalah pengurangan. Oke, tadi di video kita sudah nonton bentuk umum pecahan, bagaimana cara mengurangkannya kalau sama penyebutnya, bagaimana mengurangkannya kalau beda penyebutnya. Selanjutnya sebelum kita bentuk kelompok, Pak Guru akan memperagakan, karena di depan bisa dilihat? Bisa. Apa yang di depan ini? Blok pecahan. Blok pecahan. Dari bentuk umum pecahan tadi, kita akan menyelesaikan masalah sebentar dengan menggunakan blok pecahan. Baik rekan-rekan sekalian, sekarang sebelum kita membentuk kelompok menyelesaikan masalah terkait pecahan, maka Pak Guru akan memperagakan dulu bagaimana menjumlahkan atau mengurangkan pecahan dengan menggunakan blok pecahan. Perhatikan baik-baik, Pak Guru akan memperagakan bagaimana cara mengurangkan pecahan dengan menggunakan blok pecahan. Seperti contoh, 4/5 dikurang 2/5. Oke, 2/5. Yang pertama, seperti pada soal 4/5. Kalau dalam bentuk blok pecahan seperti ini, jumlah keseluruhan dari blok setiap blok itu disebut penyebut. Ada berapa di sini bloknya? 5. Berarti penyebutnya 5. Sekarang dari jumlah seluruh blok itu, dari blok ini disebut dengan 4/5. Sekarang bagaimana caranya kalau 4/5 kita kurangkan dengan 2/5? Berarti penyebutnya kan 5 tetap sama. Kalau sama penyebutnya tadi, berarti pembilangnya langsung diapakan?
dikurangkan. Ya. Penyebut pembilangnya langsung dikurangkan. Berarti ingat, pembilangnya tadi ada yang 4. Kalau 4 dikurangi 2 berapa? 2. Nah, 4 dikurangi 2 jawabannya 2. Berarti kita hilangkan yang warna kuning sebanyak 2. Kurangi 2. Oke, kurangi 2. Oke, sekarang pembilangnya berapa? 2. Itu pembilangnya menjadi 2. Sedangkan penyebutnya menjadi tetap 5. Jadi jawabannya adalah 2/5. Selanjutnya kita masuk di contoh yang kedua. Bagaimana kalau menyelesaikan pengurangan pecahan atau menyelesaikan pecahan kita kaitkan dengan kehidupan kita sehari-hari. Seperti pada contoh, siapa yang bisa baca? Siti memiliki 3/4 4 bagian 2. Dia memilih buku seharga 1/2. 1/2 bagian. Oke, yang ditanyakan berapa sisa? Berapa sisa uang Siti? Berikut. Pada soal di layar ini berkaitan dengan kehidupannya kita sehari-hari. Siti memiliki 3/4. Nah, 3/4 kalau dijadikan dalam bentuk blok pecahan berarti 3/4. Penyebutnya berapa? 4. Berarti kalau penyebutnya 4, ada berapa bloknya? 4. Coba kita lihat sama-sama. 1, 2, 3, 4. Nah, sekarang berarti bagaimana caranya menjadikan satu blok 4 tadi ini sebagai penyebut menjadi 3/4. Berarti kita buka sebanyak 3 untuk pembilang. Berarti kita buka sebanyak 3. 1, 2, 3. Sekarang bentuk dari blok pecahan 3/4 adalah seperti ini. Jumlah tadi yang warna pink tadi keseluruhan adalah penyebut. Berapa tadi? 4. Sekarang setelah kita buka setiap blok sebanyak 3 karena pembilangnya ada 3. Sekarang blok yang 3/4 ini untuk uang yang dimiliki Siti. Sekarang Siti membeli apa? Membeli buku. Kalau Siti membeli buku, uangnya bertambah atau berkurang? Berarti kalau dia berkurang sebentar, ini berarti kita kurangkan. Apa yang dikurangkan? Pembilangnya yang dikurangkan. Berikut di soal penyebutnya sama atau tidak? Tidak. Kalau tidak sama kita apakan? Apa yang dicari tadi? Apa tadi yang dicari kalau penyebutnya tidak sama? KPK. Oke, KPK, kelipatan persekutuan terkecil. Ingat itu. Cara menentukan KPK sama dengan cara menentukan KPK waktu pelajaran pecahan penjumlahan yang lalu, yaitu kita samakan dulu dengan cara KPK tadi itu memfaktorkan. Berarti atau kita lihat angka penyebutnya 4 dengan 2. 4 dengan 2 itu ada di maksudnya begini. Angka terkecil pecahan atau penyebutnya tadi, angka yang terkecil dari 4 dengan 2 apa? 2. Maka kita lihat angka yang paling besarnya. Angka apa yang paling besar tadi? 4. Berarti lihat angka 2. 2, apakah di perkalian 2 ada jawabannya 4? Ada 2 kali 2. Kalau ada, berarti penyebutnya adalah angka yang terbesar dari 2 pecahan itu. Kita coba penyebut. Berarti 2 dengan 4 yang besar adalah 4. maka penyebutnya adalah 4.
Nah, penyebutnya 4. Sekarang setelah kita dapatkan penyebutnya tadi, maka langkah pertama kita ubah pecahan yang penyebutnya beda. Yang beda tadi kan 2, sedangkan pecahan yang pertama tadi sudah 4. Sekarang cara mengubahnya adalah oke, dikali. Apa yang dikali? Oke. Yang dikali adalah yang belum jadi 4 tadi. Apa yang dikali? A2. Berarti penyebutnya dikali 2 dan pembilangnya juga dikali 2. Ingat itu. Pembilang dikali 2, penyebut dikali. Nah, kalau ada yang tanya kenapa dikali 2? Karena 2 supaya menjadi 4 maka harus dikali 2. Ingat itu. Sekarang berarti 4 dikali 2. Berarti kalau 2 dikali 2 berapa tadi? 4. Pembilang dikali 2 berapa? Pembilangnya tadi yang pertama. Yang buku yang dibeli tadi. Pembilangnya 1. Kalau dikali 2 berapa? 2. Oke. 1 kalau dikali 2 jawabannya 2. Berarti pecahan dari 1/2 setelah kita ubah menjadi 2/4. Sekarang berarti karena penyebutnya sudah sama, 3/4 tadi kita kurangkan dengan 2/4. Berarti dari ini blok pecahan yang pertama tadi 3/4. Sekarang akan kita kurangkan dengan 2/4. Berarti pembilangnya 3 kita kurangkan dengan 2. Berarti caranya adalah berapa yang kita buka? 2. Berarti kita buka 2. 1 2. Sekarang berubah menjadi 1/4. 1 bagian dibagi dengan 4 bagian. Bagaimana bisa dipahami anak? Tadi kita sudah melihat guru memperagakan bagaimana cara mengurangkan pecahan dengan menggunakan blok pecahan. Selanjutnya kita akan bentuk kelompok. Nah, cara membentuk kelompoknya ini Pak Guru sudah siapkan di meja kartu. Ini kartunya berisi angka. Adik-anak sekalian, angka yang didapatkan itu maka itulah kelompok. Paham ini? Oke, baik anak-anak sekalian. Pak Guru akan membagikan LKPD-nya untuk bicara kelompok sama-sama.
depan membacakan hasil diskusinya. Kelompok mana yang duluan? Silakan perwakilan kelompok 1 untuk maju di depan. Temanmu dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusinya. Ayo silakan kelompok 1. Kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil dari diskusi kelompok kami. 1. Untuk menghitung 5/8 kurang 2/8. Karena penyebutannya sama, cukup kurangi pembilangnya. Sama dengan 5 kurang 2/8 sama dengan 3/8. Oke, kita beri aplaus yang meriah untuk kelompok 1. Selanjutnya, kelompok 3, silakan. Ayo, tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Ayo, yang lain perhatikan. Kelompok selanjutnya, kelompok apa? 2. Kelompok 2, ayo kelompok 2, silakan. Ayo kelompok 2. Kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil dari diskusi kami. 1. Untuk menghitung karena menyebutnya sama, cukup kurangi pembilangnya. 5 kurang 2/8 sama dengan 3/8. Kalimat matematika 9/2 kurang 2/12 karena penyebut sama, cukup kurangi pembilang. Sama dengan 9 kurang 2/12 sama dengan 7 per 12. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Baik, kasih tepuk tangan lagi yang meriah untuk kelompok 2. Tadi kita sudah saksikan hasil dari kelompok masing-masing. Sekarang kita kilas balik hasil diskusinya tadi. Tadi dari kelompok 1 menjelaskan tentang apa tadi? Pengurangan? Pecahan. Bagaimana tadi? Gampang menggunakan blok pecahan? Nah, materi kita hari ini pengurangan pecahan. Jadi inti dari kegiatan apa yang harus kita pelajari tadi adalah mengurangan pecahan itu ternyata apabila penyebutnya sama, maka pembilangnya langsung dikurangkan. Sedangkan kalau penyebutnya berbeda, maka penyebutnya harus disamakan. Caranya tadi dengan menggunakan KPK. Oke, dengan menggunakan KPK. Kesimpulan kita pada pelajaran hari ini adalah, ingat ya, pengurangan pada pecahan yang penyebutnya sama tadi, cara menyelesaikannya adalah cukup pembilangnya apa kan tadi? Oke, dikurangkan atau dikurangi sama pembilang. Sedangkan untuk pecahan yang penyebutnya berbeda, maka harus disamakan dulu penyebutnya dengan dengan KPK. Tadi kita sudah menyelesaikan pengurangan pecahan. Berikut materi selanjutnya minggu depan kita akan masuk pada perkalian bilangan pecahan. Saya kira pelajaran kita hari ini cukup sekian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.